terbuka kepada Mbak Fatma. Monggo Mbak Fatma bisa bercerita dulu. Cek. Selamat sore teman-teman. Oke, ini settingannya cerita dongeng ya. Jadi teman-teman juga harus ekspresif, oke? Oke, aku mau sapa sekali lagi. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini perkenalkan aku Fatma. Aku akan membawakan sebuah cerita kecil dan kebetulan hari ini aku dibantu sama teman-teman yang luar biasa di sebelah kiri. Boleh sapa, ada Mas Aldi. Yes, ada Kak Wulan. Oke, karena ini tanpa latihan, jadi selamat menikmati aja. Oke? Aku akan bercerita tentang sebuah kisah dari seorang anak bernama Sari. Dia bertemu dengan seekor burung, si cekaka. Pernah dengar nama burung cekaka? Belum? Oke. Jadi di sebuah desa, seorang anak perempuan tertidur dan bermimpi. Ia bertemu dengan seekor burung dan diajak terbang melihat laut, sungai, dan daratan yang luas. Namun daratan itu kering kerontang. Teman-teman siap untuk mendengarkan cerita ini? Oke, kita mulai dengan tembang Ilir-ilir dari Mbak Wulan. Sungai ini sangat sunyi. Seekor udang pun tak kulihat. Aku lapar sekali lagi. Hah? Kamu bisa bicara? Wah, ada manusia. Kok kamu bisa bicara sih? Kamu kan burung. Kamu sekarang sedang di alam mimpi. Ya, pantas saja. Hal-hal yang tidak kamu temui di dunia nyata bisa kamu lihat di sini. Gitu. Aku lihat kamu sangat lesu. Kamu kenapa? Aku belum makan hari ini. Aku nggak lihat seekor udang atau ikan satupun di sungai ini. Emang kamu burung apa kok makan udang? Aku tuh cekaka. Santapanku udang, ikan kecil, dan serangga. Tapi kini sangat sulit aku temui. Kenapa?
Aku nggak tahu. Yang jelas aku lapar. Aku ada ide. Kamu bilang sekarang kita sedang di alam mimpi kan? Ya. Bagaimana kalau kita tanya sungai, kenapa di sungai ini tidak ada seekor udang atau ikan kecil pun? Wah, betul juga. Kalau begitu, kamu naik ke punggungku. Kita akan menuju ke mata air. Oke, aku siap. Hup. Ready? Ready. Kak Cerito, cekakak dan anak terbang menuju mata air. Sepanjang jalan, sepanjang sungai, mereka melihat banyak sekali sampah. Air sungai yang dulunya jernih jadi kecoklatan, terkena polusi, terkena deterjen dan limbah dari berbagai pabrik. Dan sampailah mereka di mata air. Nah, ini dia. Hai sungai, aku sudah beberapa hari kelaparan. Susah sekali mendapat udang dan kepiting di sini. Kemana perginya mereka? Iya, Cekaka. Sepertinya keberadaan ikan-ikan di sungai ini makin dikit. Lihat aja, airku sudah tercemar, berwarna coklat. Siapa yang bisa hidup di air yang gak sehat gini? Aku juga kesakitan. Tiap ada sampah, sabun, limbah yang dibuang padaku. Siapa yang melakukan ini, sungai? Siapa lagi kalau bukan manusia? Saranku, kalian pergi ke laut, cari makanan di sana. Ya, siapa tahu masih ada walaupun aku tidak janji. Aku turut sedih sungai. Maafkan kami para manusia ya. Kami memperlakukanmu seperti ini. Aku berjanji, aku sendiri tidak akan buang sampah dan limbah ke sungai. Kalau gitu Cekaka, ayo kita pergi menuju laut. Baiklah, sekarang kamu naik ke punggungku. Kami pamit ya sungai. Iya, semoga kalian beruntung. Ya, terima kasih. Mereka pun kembali terbang menuju laut. Di dalam perjalanan, Sari murung, memikirkan keadaan sungai yang kesakitan. Saat mengarungi laut, Cekaka melihat ke kiri dan ke kanan, berharap melihat ikan-ikan kecil untuk jadi santapannya. Tapi tak juga kelihatan karena air laut yang keruh dan tertutup sampah. Hai laut, sepanjang terbang, aku tidak melihat ikan-ikan kecil karena permukaanmu tidak lagi bening dan aku lihat sampah di mana-mana. Kamu baik-baik saja? Aku gak baik-baik saja, Cekaka. Ya, memang permukaanku keruh. Aku juga sedih banyak sampah. Bahkan biota laut ikut kena dampaknya. Banyak kura-kura terjerat sampah. Kamu tanya ikan kecil, kamu pasti susah menemukannya. Belum lagi
limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sini. Hah? Siapa yang melakukan ini, Laut? Siapa lagi kalau bukan... Ya pasti manusia lagi kan? Ujung-ujungnya manusia. Ya coba, sekarang kalian ke daratan, siapa tahu masih ada serangga yang bisa kau makan. Aku minta maaf ya, Laut. Lagi-lagi kami membuat celaka. Ya, walaupun kamu bukan langsung yang melakukannya. Iya, kami membuat hal buruk padamu. Sudah, sekarang kalian pergi saja ke daratan agar bisa makan, khususnya kamu Cekaka. Oke, Laut. Kalau gitu Sari, kamu naik ke punggungku. Kita menuju daratan. Oke, Cekaka. Bye-bye, Laut. Ya, sampai jumpa. Mereka pun terbang menuju daratan, berharap mendapat serangga untuk dimakan. Sesampainya di daratan, Tari kaget bukan kepalang. Tanah yang dulunya subur, hijau, banyak tumbuhan, berubah menjadi gersang, pecah-pecah, dan banyak pohon mati. Cekaka, lihatlah tanah ini. Astaga tanah, iya, kamu baik-baik aja. Seperti yang kalian lihat, aku nggak baik-baik aja. Saking panas dan gak dapat nutrisi, permukaanku jadi pecah-pecah. Kau lihat, semua pohon juga pada kering. Kalian ngapain di sini? Cari apa? Kami cari serangga untuk dimakan Cekaka, tapi aku juga nggak lihat satupun. Iya, kalau aku nggak ternutrisi, pohon juga nggak bisa tumbuh dengan baik. Serangga pun kesulitan hidup. Sayang sekali, aku nggak bisa ngasih kamu makanan Cekaka. Kenapa kamu bisa sekering ini, Tanah? Dok, Tari, Sari, kamu sudah bangun? Nenek, Cekaka di mana, Nek? Hah, Cekaka? Iya, di mana sih Cekaka? Laut, sungai, tanah? Mereka di mana, Nek? Kamu ngomong apa, Tondo? Ayo bangun. Kamu pasti mimpi ya? Iya, Nek. Aku mimpi ketemu sama burung Cekaka. Burung Cekaka yang bisa bicara. Aku diajak ketemu sungai, ketemu laut dan tanah. Tapi kenapa, Nduk? Tapi mereka semua kesakitan, Nek. Air sungai keruh karena limbah deterjen dan sampah rumah tangga. Air laut juga. Mereka keruh karena sampah-sampah.
banyak kura-kura mati terjerat dan makan plastik karena mereka mengira plastik itu ubur-ubur. Dan tanah, Nek. Tanah kenapa, Nduk? Tanah kering. Dia retak. Semua tumbuhan mati. Belum sempat ia menjawab apa yang terjadi padanya, aku terbangun. Kasihan mereka, Nek. Bagaimana nasib cekakak yang gak dapat makanan sama sekali? Cekakak ya, Nduk. Nenek jadi teringat. Jumlah burung ini semakin sedikit karena hilangnya habitat sebab pengeringan rawa, rusaknya mangrove, perusakan sarang, dan juga perdagangan burung untuk dijadikan peliharaan. Padahal burung ini menjadi penyelamat dan penjaga sumber air. Nenek sudah jarang sekali melihatnya, kecuali beberapa hari yang lalu, Nduk. Dan mungkin dialah cekakak terakhir. Apakah yang aku lihat di mimpi itu cekakak terakhir, Nek? Nenek juga sudah tidak tahu, Nduk. Kamu sudah lihat derita bumi ini. Mari kita bersama rawat ya, agar cekakak tak jadi kisah terakhir. Iya, Nek. Aku janji aku akan jaga alam ini sebaik mungkin. Aku akan menanam pohon, aku akan mengurangi plastik dan mengajak teman-temanku. Teman-teman, kalian setuju kan? Kita tidak buang sampah lagi sembarangan, kita tidak buang limbah sembarangan, kita tanam pohon, dan kita jaga dan rawat bumi ini bersama. Kalian setuju? Katakan lebih keras. Oke, janji ya. Ya, begitulah kisah Sari dan juga burung cekakak yang menjadi burung cekakak terakhir. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa di pertunjukan Wayang Kebon selanjutnya. Matur nuwun. Terima kasih Kak Aldi, terima kasih Kak Wulan.